Silakan Pak. Oke. Oke. Jadi ini ada dari Bu Prasetyo sama Bu Vera Ontario. Terima kasih. Kita juga nyapa beberapa teman-teman yang sering ngikutin terus juga ya. Terima kasih udah selalu ikut gitu. Saya juga mau minta maaf kalau saya nggak mampu menyapa karena jarak HP agak jauh. Jadi saya hanya buram-buram lihat ini siapa gitu, nebak-nebak. Jadi siapapun yang bergabung, ya terima kasih ya sudah bergabung. Oke. Nah, tadi hari ini kita dapat tambahan dua latihan lagi ya Pak. Kalau sebelumnya kan kita belajar di 2 minggu sebelumnya, kita dimulai dari menyadari nafas masuk dan mengikuti nafas masuk dan menyadari nafas masuk, nafas keluar, lalu kemudian mengikuti keluar. Kemudian yang kedua mengikuti nafas masuk dan mengikuti nafas keluar. Lalu kemudian yang silakan. Ya Pak, silakan Pak. Yang ketiga kita menyadari tubuh kita ya dari atas hingga ke bawah ya, dari kepala hingga ke ujung kaki. Sadari bagian-bagiannya, kemungkinan kita akan merasakan ada ketegangan di bagian-bagian tubuh kita. Jadi yang keempat, kita melepaskan ya dan merilekskan bagian-bagian tubuh kita. Itu dari 1 sampai ke 4. Jadi kelompok 4 pertama ini adalah mengenai tubuh. Oke. Ya. Tadi asik banget tadi waktu pas relax ya, melepaskan ketegangan di tubuh itu bener-bener tubuh ini kayak langsung plong gitu, kayak langsung Ya, ya. Dan tidak boleh disinkronkan ya, akan lebih kena lagi kalau ketika kita melepaskan ketegangannya itu ya, dengan rileksnya itu kita sambil bernapas keluar. Jadi nafas keluar itu langsung gitu. Itu ya udah cocok sekali. Oke. Berarti pas relax itu lebih tepat adalah pas nafas keluar ya Pak ya? Iya, maksudnya cuman jangan dipaksa ya nanti. Karena kalau kita makin menambah metode gitu kan, nanti orang semakin kaku gitu. Tapi kalau bisa dapat disinkronkan gitu, ya itu lebih enak sih. Jadi nafas masuk, nafas keluar. Bisa dibayangkan seperti begini, ketika kita hirup nafas dalam-dalam, lalu kita itu keluar gitu kan, kayaknya kok langsung relax gitu. Kira-kira seperti itu. Oke. Terus kemudian hari ini kita ada tambahan 2 adalah kita belajar menemukan sukacita. Ya, menumbuhkan sukacita di dalam diri kita dan menumbuhkan rasa bahagia. Jadi kelompok 4 yang kedua ini adalah nanti ya, ini adalah 5-6. Hari ini kita bahas yang nomor 5 dan nomor 6. Nanti ada 7-8. Jadi 5-6-7-8 ini adalah tentang perasaan. Nah, sebelumnya tentang tubuh. Kali ini kita bahas tentang perasaan. Dan kita tumbuhkan sukacita ini ketika tubuh kita ini sudah rileks, kita akan lebih mudah untuk menumbuhkan rasa sukacita ini. Rasa sukacita atau senang ya. Memang kalau dalam teksnya itu bilang joy. Joy memang agak sulit cari
perwakilan kata langsungnya itu di bahasa Indonesia, tapi bolehlah kalau saya artikan sukacita ya lebih tepat. Kemudian juga senang. Senang di sini ya yang lebih ke arah sukacita ya itu. Kemudian itu yang ke 5. Jadi kita nafas masuk, kita tumbuhkan rasa sukacita. Nafas keluar, kita tumbuhkan rasa sukacita dan merasakan. Tadi tumbuhkan, ya ketika kita nafas masuk, kita tumbuhkan rasa sukacitanya. Dan kemudian nafas keluar, kita rasakan senangnya. Rasa senangnya itu. Lalu kemudian di latihan yang ke-6, kita tumbuhkan rasa bahagia dalam tubuh kita, ya. Dan kemudian nafas keluarnya kita rasakan bahagia itu. Jadi mungkin pernah kita bahas sebelumnya, ya. Kita di benak kita ini kan sebenarnya ada benih-benih, ya. Benih-benih rasa, emosi, bentuk-bentuk perasaan gitu, bentuk-bentuk pikiran, dan salah satunya itu adalah sukacita dan bahagia. Dan kenapa tadi saya bilang tumbuhkan? Jadi kita tumbuhkan itu seperti kalau sehari-hari ya, yang pembahasan kita sebelumnya itu seperti kita menyirami benihnya. Kita sirami benihnya sehingga dia menjadi tumbuh. Dan ketika tumbuh rasa tersebut, lalu kita rasakan. Jadi kita seperti ya merasakan dan menikmati rasa senang itu, menikmati rasa sukacita itu. Lalu kita tumbuhkan rasa bahagianya dan kita rasakan rasa bahagia tersebut. Kira-kira begitu, Pak. Jadi tadi artinya gini, satu hal yang kalau tadi saya lakukan adalah waktu tadi tubuhnya seperti rileks, lalu kan ya ada muncul seperti tenang. Mungkin nggak sampai senang, gitu, tapi tenang. Dan yang saya lakukan adalah saya kemudian menumbuhkan, ya karena yang tumbuh tenang, lalu kemudian pas itu saya menikmati ketenangan itu. Boleh nggak seperti itu juga, Pak? Tapi nggak sampai tahap misalnya joy gitu, misalnya yang kalau bagi saya tenang itu kan tenang, sukacita itu kayak ada ya gitu kan, ya, seperti itu kan, bagi saya seperti itu. Nah, tapi yang lebih dapat tadi adalah misalnya tenang dulu dan kemudian saya menikmati ketenangan itu. Is it okay seperti itu gitu, Pak? Nah, ini yang tadi saya mau sampaikan soal senang itu ya. Jadi maksud saya kan tadi mau bilang gitu, senang itu atau bahagia itu yang kita bahas di sini sekarang ini tidak sama dengan exciting. Apa bahasa Indonesianya exciting ya? Saya semangat ya. Yaitu senang yang kayak harus gitu ya. Kita misalnya kita pergi nonton konser gitu, oh kita senang, ya senang kan, bahagia juga tentu saja ya kan. Kita pergi ke theme park misalnya ya, kita naik roller coaster ya, atau apapun yang ada di theme park tersebut, kita senang. Tapi senangnya itu bersumber dari exciting. Nah ini bedanya. Jadi ini exciting gitu. Wah ya itu saya agak susah menemukan translate-nya yang pas gitu ya. Jadi exciting kita. Nah di sini kita meditasi ini kita mencoba ya untuk bukan menimbulkan rasa senang atau rasa bahagia itu melalui exciting. Karena kalau kita melalui exciting ya itu kita selalu perlu stimulus gitu. Perlu ada sesuatu yang membangkitkan rasa senang kita ini, membangkitkan sukacita kita ini. Padahal dia sudah ada di dalam. Ya. Benihnya itu sudah ada.
maka kita tumbuhkan dan kita rasakan gitu. Dan kalau kita mencoba mendapatkan kebahagiaan atau kesenangan melalui exciting, selain stimulus ya, karena itu perlu dari stimulus, maka itu dia pelan-pelan itu kan, dosisnya itu harus semakin banyak dan semakin banyak. Dosisnya ini maksudnya stimulusnya itu, ya. Anda merasakan kesenangan dari sebuah sumber, misalnya ya tadi misalnya Anda naik roller coaster gitulah misalnya lah contoh ya. Lalu kemudian Anda naik roller coaster tersebut sekali lagi. Coba naik lagi sekali lagi. Nanti rasanya itu akan ya biasa aja karena itu aja. Lalu Anda memerlukan sesuatu yang beda, sesuatu yang lebih, gitu. Nah itu yang kurang bagus lah ya kalau kita mencoba mendapatkan senang atau bahagia melalui exciting yang perlu stimulus seperti itu. Saya suka menggambarkannya satu hal lagi ya dengan cara dengan analogi kita makan makanan pedas. Orang yang tidak pernah makan cabai, ya itu kasih cabai sedikit saja dia sudah terasa pedas, dia sudah kepedesan gitu. Ya itu mungkin kita boleh misalnya adalah misalnya kita orang bule kah atau ada yang memang orang-orang yang nggak pernah makan cabai atau nggak suka makan cabai gitu kan, dikasih cabai sedikit aja dia sudah kepedesan gitu. Tapi kita yang kalau misalnya sudah terbiasa makan cabai, pertama 1/4 sendok cukup, lalu menjadi setengah, lalu menjadi 1, lalu menjadi sekarang ada level 1 sampai level 10 ya kan? Ada level nuklir katanya. Bom atom, waduh. Itu kenapa? Karena kita sudah terbiasa dengan rasa pedas tersebut. Lidah kita terbiasa dengan rasa pedas tersebut, sehingga kita perlu lebih gitu. Nah, ketika kita bermeditasi, ya kita kan menenangkan tubuh kita. Tubuh kita tuh sudah tenang, enak, relax gitu. Nah, kita nggak bisa dapat stimulus yang berlebihan seperti itu karena kita tenang. Malahan kita tidak perlu stimulus yang berlebihan untuk merasakan senang atau bahagia itu. Kita cukup tumbuhkan di dalam diri kita dan kita rasakan itu. Jadi dia sedikit saja kita sudah merasakan itu. Jadi seperti pedasnya itu cukup secuil gitu, cuk gitu aja kan. Sudah rasakan pedasnya itu. Nggak perlu sampai 5 sendok. Jadi kira-kira ada seperti itu. Seperti peaceful Bun. Ada dari Bu Riri mengatakan atau Coach Riri ini, Coach Riri dia mengatakan bahwa peaceful bukan Pak gitu. Peaceful, peaceful jadi, damai. Damai ya. Nah, damai itu masih kita sampai di tenangnya tadi itu. Jadi kita relax ya, itu masih 4 yang pertama, itu masih ke tubuh. Ya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke perasaan. Kalau saya sih lebih ke kalau damai, tenang, relax itu masih ke tubuh ya. Kalau kita mau menumbuhkan peaceful, ya damai sih masih lebih ke tenang, relax gitu. Ini justru kita mau merasakan senang atau bahagia yang umumnya kita rasakan itu melalui stimulus, exciting. Nah, sekarang kita tumbuhkan dari dalam sendiri, gitu. Ya. Oke. Berarti kalau tadi yang saya muncul pas waktu Pak Santo cerita tadi itu, ya misalnya tadi saya sempat sih Pak, waktu misalnya diminta ya untuk menumbuhkan sukacita, bahagia, yang tadi sebenarnya memang cuma sedikit gitu.
akhirnya malah tidak menikmatinya, tapi malah mau mencari. Kok nggak yang itu ya gitu. Maksudnya kok nggak yang Ya, kok cuma segini ya gitu. Nah, itu ya. sempat Karena tadi seperti itu Pak gitu. ya banyak dari kita kan mau merasakan senang atau bahagia itu harus buat besar gitu langsung Iya, excitingnya iya. itu. Nah, Iya gitu. gitu. Mau langsung yang seperti langsung di angka skala 10 gitu, di angka skala Iya, 10 enggak ya. iya, Tadi iya. kan oke, berarti ternyata kita perlu pelan-pelan, artinya ya ada berapa ya itu yang dinikmatin dulu gitu ya Pak ya, seperti itu ya. Benar, benar. Eh, kita kita kan menenangkan tadi pertama menenangkan tubuh. Lalu ini kita nanti masuk ke perasaan ya. Kita sudah masuk ke perasaan. Nah, semakin kita mau yang lebih bergejolak ya, artinya dia tadi stimulus atau impulsnya itu harus tinggi. Itu artinya gejolak yang di dalam perasaan kita itu juga akan semakin besar. Dan efeknya itu juga kalau kita biasa grafik ya, itu kan ada naik turunnya. Kalau puncaknya tinggi, puncak atas tinggi, puncak bawah pasti dalam juga. Puncak atas tinggi, puncak bawah dalam juga. Nah, ini mengartikan apa? Kalau Anda senangnya itu banyak, harus banyak, maka nanti Anda ketika stresnya, sedihnya, marahnya, itu juga dalam juga. Karena emosi Anda itu terlalu besar. Itu mungkin nanti bisa kita bahas ke yang langkah ke latihan yang ke-7 dan 8 itu. Nah, jadi kita berusaha melatih agar kita tenang. Nah, tenang di tubuh, pertama tubuh, kedua tenang perasaan. Ya, ada gejolak boleh, tentu saja ya. Kalau kita flat aja, ya udah flat namanya. Ya, tentu. Nggak ada rasa. Ya, tapi gitu. Ya, kita tentu akan tetap ada wave-nya ya, tetap akan ada perasaan itu, tetap akan ada naik turunnya begitu. Tapi kita melatih untuk tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah gitu. Sedikit saja, oke, senang. Ketika kita sedih, tidak terlalu dalam. Itu Pak. Juga oke gitu ya. Jadi berarti sebenarnya di sini juga kita belajar untuk berarti kita mulai belajar nih di 5, 6, 7, 8 ini adalah mulai belajar menumbuhkan sukacita, kebahagiaan dari dalam diri, bukan yang bergantung kepada eksternal. Ya kan? Ini saat orang mungkin ada teman-teman yang kalau misalnya bertanya gimana sih caranya bahagia? Nah, sebenarnya di latihan 5, 6 dan nanti 7, 8 ini adalah momennya. Betul. Gitu ya. Betul. Itu bukan rasa bahagia dari dalam diri sendiri. Benar sekali, Pak. Oke. Sip. Oh, ini makin seru nih. Jadi terus kemudian tadi juga bagi saya benar sekali bahwa waspada dengan berharap yang terlalu tinggi nanti karena pada saat gelombangnya makin, wave-nya makin kuat, berarti kan atasnya tinggi, turunnya negatifnya juga akan makin dalam. Ya, itu bagus sekali. Thank you Pak untuk insight-nya gitu. Jadi di sini justru kalau misalnya memang seperti ada berapapun ya udah itu yang dinikmati, itu yang disenangin, itu yang dirasakan ya. Gitu ya Pak. Iya. Yang dibahagiain, wah gua akhirnya ada sukacitanya, ada dari dalam diri nih gitu ya. Iya. Benar sekali Pak. Thank you Pak Santo, thank you Bu Sri. Semoga bermanfaat. Ya. Dan juga thank you teman-teman yang tadi dan Bu Sri untuk pertanyaannya. Thank you. Terima kasih. Kita akhiri sesi pagi kita ini dengan mendengar 3 bunyi genta.